pada kelas A. Di video ini kami akan memaparkan rencana aksi untuk menjawab tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN, khususnya pada peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik. Fokus isu kami adalah belum optimalnya fasilitas pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Silakan menyaksikan. Nah, di Kementerian PU ini sebenarnya udah ada fasilitas pelayanan publik terpadu melalui situs sahabat.pu.go.id. Nih, di dalamnya ini udah tersedia berbagai layanan seperti sistem pengadaan secara elektronik, konsultasi dan perizinan, informasi publik, serta pengaduan. Namun kenyataannya masyarakat masih lebih banyak menggunakan cara konvensional dalam pengajuan layanan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan digital yang sudah disediakan masih belum maksimal. Belum optimalnya fasilitas layanan publik menimbulkan beberapa konsekuensi, di antaranya rendahnya kepuasan masyarakat, menurunnya kepercayaan terhadap birokrasi, serta meningkatnya biaya dan waktu yang harus dikeluarkan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Padahal tujuan utama digitalisasi layanan adalah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Isu ini memperlihatkan bahwa manajemen ASN belum berjalan optimal, khususnya dalam aspek perencanaan, pengelolaan kinerja, dan distribusi sumber daya manusia. ASN seharusnya mampu berperan aktif melalui manajemen talenta, pendekatan kompetensi digital, dan evaluasi berbasis hasil agar pelayanan publik dapat lebih efektif dan efisien. Jika manajemen ASN tidak diperkuat, maka layanan digital seperti Sahabat PU akan sulit dimanfaatkan secara maksimal. Prinsip Smart ASN menuntut aparatur yang adaptif terhadap teknologi, inovatif dalam memberikan solusi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, kondisi saat ini justru menunjukkan ASN masih cenderung terjebak dalam budaya kerja prosedural dan belum sepenuhnya mampu mengajak masyarakat untuk beralih ke layanan digital. Oleh karena itu, penerapan Smart ASN sangat penting agar pelayanan publik berbasis teknologi bisa berjalan sesuai harapan, meningkatkan kepercayaan, dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Berdasarkan analisis USG, isu ini mendapatkan skor tertinggi, yakni 14. Dari sisi urgensi, isu ini sangat mendesak karena menyangkut langsung kebutuhan masyarakat yang harus segera dilayani. Dari sisi seriousness, dampaknya sangat serius karena berpengaruh pada kepuasan publik dan citra instansi Kementerian PU. Sementara dari sisi growth, isu ini berpotensi berkembang cepat seiring meningkatnya jumlah pengajuan masyarakat. Oleh karena itu, isu ini kami tetapkan sebagai core issue yang harus diprioritaskan penanganannya. Layanan publik kita berjalan lambat, Anda tidak sendirian. Masalahnya kompleks, bukan hanya soal sumber daya manusia, tapi juga prosedur yang berbelit dan teknologi yang ketinggalan zaman. SDM, prosedur, teknologi, semua ini adalah akar masalah yang saling berkaitan, dari anggaran, sistem pengukuran, hingga budaya kerja. Semuanya berpengaruh. Demi memahami akarnya, kita bisa berbenah menuju layanan publik yang optimal dan membanggakan. Saatnya berbenah demi pelayanan yang optimal. Rekomendasi aksi. Yang pertama ada digitalisasi yang terintegrasi. Layanan publik harus berbasis teknologi yang sederhana, cepat, dan saling terhubung. Lalu yang kedua, menerapkan budaya layanan prima. Pastikan pegawai dan pimpinan memahami pentingnya penerapan budaya pelayanan prima. Yang terakhir ada kolaborasi. Untuk mempercepat inovasi pelayanan dapat didorong dengan kolaborasi dari berbagai pihak, swasta, akademisi, dan juga masyarakat. Komitmen diri yang dapat saya lakukan adalah terus meningkatkan kompetensi diri dalam hal pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi yang mudah dan interaktif, serta membangun kerjasama sinergis dengan masyarakat, terutama dalam hal pelaporan. Kedepannya, komitmen saya sederhana namun tegas, menyatukan akses menjadi satu gerbang yang dapat dipantau dengan saja dan aman terhadap pengguna, serta proaktif agar warga merasa dipandu. Dengan demikian, teknologi, proses, dan sikap melayani bertemu untuk memudahkan warga. Intinya, saya berkomitmen untuk menjadi ASN yang smart dan berakhlak.